Yo, what is up guys? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Buat yang lagi sakit, Mimin doakan semoga cepat sembuh ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini adalah film bergenre fiksi ilmiah yang mengisahkan pertarungan melawan alien yang menginvasi bumi di masa depan. Seketika satu pasukan dari tahun 2051 datang ke tahun 2022 untuk merekrut orang-orang yang siap melawan alien. Penasaran kan gimana keseruan filmnya? Yuk langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang terjatuh menembus awan dan mendarat di kolam renang yang berada di atap sebuah gedung dan disusul beberapa orang lainnya. Beberapa orang lainnya ada yang mengalami cedera namun ia berhasil keluar dari kolam dan mengambil senjatanya. Kemudian semuanya menjadi gelap. 28 tahun sebelumnya, tepatnya Desember 2022, salah satu rumah di sebuah perumahan sedang mengadakan pesta Natal. Rumah itu adalah rumah James Daniel dan juga Dan, yang dulunya bekerja sebagai anggota militer dan saat ini bekerja sebagai pengajar sains di sebuah SMA. Ia tinggal bersama istri dan anaknya yang bernama Murray Forrester. Beberapa orang di sana asik menonton tayangan pertandingan final Piala Dunia melalui TV. Dan Dan sibuk membantu istrinya menyiapkan kebutuhan acara. Dan tidak melepaskan earphone dari telinganya karena ia menunggu telepon dari lab tempatnya melamar pekerjaan. Dan berpamitan dan berjanji akan kembali ke rumah sebelum peluit terakhir pertandingan final Piala Dunia. Istrinya kemudian menyerahkan kartu ucapan Natal dari ayah Dan yang bernama James. Dan kemudian membuang kartu itu dan masih dendam pada James yang dulu meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, Dan menerima telepon yang mengabarkan bahwa ternyata ia belum lolos seleksi karena kurangnya pengalaman di sektor swasta. Dan melempar berkasnya dan menendang tempat sampah. Ia tidak jadi pergi dan duduk di samping Murray menonton TV. Ia berpesan pada Murray untuk melakukan apa yang enggan dilakukan oleh orang lain. Murray bersandar pada Dan dan menguatkannya. Suasana meriah berubah seketika saat sebuah lingkaran cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di tengah lapangan pertandingan. Beberapa orang bersenjata keluar dari lingkaran cahaya itu. Salah satu dari mereka bernama Lieutenant Hart memperkenalkan bahwa mereka adalah para manusia di 30 tahun masa depan. Mereka sedang berperang melawan musuh yang bukanlah manusia dan mereka membutuhkan bantuan dari semua manusia masa kini yang merupakan harapan terakhir bagi mereka untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dan film Tomorrow War pun dimulai. 12 bulan kemudian, siaran berita menayangkan persiapan untuk membantu perang masa depan. Fasilitas teleportasi telah dibangun di seluruh dunia untuk mengirim militer dunia ke masa depan dan memerangi makhluk yang disebut landak putih. Sebanyak 1.000 tentara sudah dikirim untuk berperang selama 1 minggu dan hanya segelintir tentara yang bisa selamat. Karena tentara sudah hampir kehabisan pasukan, maka rakyat sipil direkrut untuk mendukung upaya perang. Namun hal ini menimbulkan pro dan kontra, kerusuhan dan juga protes terjadi di seluruh dunia. Sementara itu, Dan sedang tertidur saat tayangan berita ini disiarkan. Ia pun terbangun saat mendengar Murray menangis dan kemudian memeluknya hingga Murray merasa tenang. Scene lalu berpindah ke sebuah sekolah. Di sana Dan sedang mengajar murid-murid yang terlihat tidak tertarik dengan apa yang ia jelaskan. Seorang murid bernama Martin mengajukan pertanyaan. Ia selalu saja membahas tentang gunung berapi purba. Murid lain menyela bahwa ia merasa sekolah adalah hal yang sia-sia untuk saat ini karena proyeksi manusia di masa depan sudah terlihat dan kemungkinan besar akan mati dibunuh landak putih karena beberapa anggota keluarga mereka sudah gugur dalam perang masa depan. Tiba-tiba saja ponsel Dan berdering. Tertulis di sana bahwa Dan diminta untuk melapor ke kantor Maps untuk konfirmasi status rekrut. Scene kemudian berpindah ke kantor Maps. Dan akhirnya datang memenuhi panggilan. Data dirinya diperiksa dan ia juga diminta melepas kemeja dan beberapa alat dipasang di tubuhnya. Petugas yang memeriksa datanya meminta akta kelahiran Murray yang ia jelaskan sebagai penerima santunan jika Dan gugur dalam bertugas. Tangan Dan pun dimasukkan pada sebuah alat yang dapat melacak semua data dirinya di masa lalu dan masa depan, termasuk melihat kapan, di mana dan bagaimana dia akan mati. Data menunjukkan sertifikat kematiannya yang akan terjadi di tahun 2030, 7 tahun lagi saat ia berumur 47 tahun. Petugas itu kemudian memberitahunya bahwa statusnya dinaikkan ke aktif 2 dan memenuhi persyaratan wajib militer. Namun petugas dilarang memberitahu penyebab kematiannya. Saat Dan masih bingung dan bertanya-tanya, tangannya kemudian dipasang sebuah alat yang akan digunakan sebagai media teleportasi ke medan perang masa depan. Alat itu hanya boleh dilepas saat tugas sudah selesai dan jika Dan kabur, maka istrinya yang harus menggantikannya berperang.
Dan diberi waktu selama 24 jam untuk membereskan urusan pribadi, kemudian kembali untuk latihan dasar. Di sisi lain, istri Dan sedang berkumpul bersama beberapa orang yang selamat dari perang untuk memberi konseling. Beberapa saat kemudian, Dan datang dan menunjukkan alat yang telah terpasang di tangannya. Istri Dan mengusulkan untuk kabur karena ia melihat sendiri orang-orang yang selamat mengalami trauma bahkan kesulitan berbicara. Istri Dan menyuruh untuk meminta bantuan pada James yang seorang ahli teknik dan penentang pemerintah Amerika Serikat. Dan mendatangi James untuk melepas alat yang melekat di tangannya. Namun James curiga bahwa Dan sedang disadap karena selama ini tidak pernah menemuinya tapi tiba-tiba datang meminta bantuan. Dan pun tersinggung dengan hal ini dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Di rumahnya, Dan memutuskan ia akan pergi berperang. Ia memberitahukan hal ini pada istri dan anaknya Muri. Saat Muri mulai menangis, Dan berjanji bahwa ia akan kembali. Dan pun berpamitan pada istri dan juga anaknya. Kemudian ia bergabung dengan orang-orang yang sudah direkrut dan melakukan latihan dasar. Letnan Hart mengumumkan mereka akan bertugas selama 7 hari. Jika pada hari ke-7 gelang yang terpasang di tangan mereka menunjukkan mereka masih hidup secara klinis, maka mereka akan otomatis kembali ke masa sekarang dan tugas mereka selesai. Mereka akan dibagi dalam 2 tim, yaitu Air Force dan juga D-Force yang tertulis pada gelang masing-masing. Dan teman yang berada di sampingnya bernama Charlie masuk ke dalam tim Air Force. Seorang pria bernama Dorian menegur Charlie yang tidak berhenti berbicara. Dorian merupakan salah satu tentara gelombang pertama yang berhasil bertahan hidup. Dan ini adalah penugasan ketiga Dorian. Tim Air Force atau Reset Force kemudian diberi arahan bahwa mereka akan pergi ke masa depan melalui sebuah lubang bernama Jumpling yang terletak di laut. Mereka akan bergabung dengan rekan mereka di fasilitas riset tahun 2051. Landak Putih pun menghilang setiap 6 hari yang disebut Sabat sebagai hari istirahat Landak Putih. Di setiap Sabatlah pasukan akan dikirimkan ke masa depan. Tidak ada yang boleh memberitahukan bagaimana bentuk Landak Putih ini karena dikhawatirkan tidak ada lagi yang mau ikut berperang. Di tempat istirahat, Charlie bercerita pada Dan bahwa istrinya ikut berperang pada gelombang pertama dan tidak pernah kembali. Saat Charlie bertanya tentang keluarga Dan, tiba-tiba alarm menyala dan mereka semua diperintahkan untuk bersiap padahal waktu yang ditentukan masih beberapa hari lagi. Letnan Hart berkata bahwa lab terakhir di masa depan yang meneliti Landak Putih telah diserang sehingga mereka harus segera menyusul ke masa depan agar manusia tidak punah. Hitung mundur pun dimulai, portal menuju masa depan telah terbuka dan mereka akan terjun dengan ketinggian 1,5 sampai 3 meter. Dan sempat mengejari Charlie menyiapkan senjatanya, kemudian mereka semua tersedot ke dalam portal. Saat Dan tersedot, tiba-tiba seorang agen melaporkan ada yang salah dengan koordinat terjun, namun Dan dan beberapa orang lainnya sudah terlanjur masuk ke dalam portal dan terjun di koordinat yang salah. Beberapa orang tidak selamat karena mendarat di permukaan yang keras, sementara Dan dan beberapa orang lainnya mendarat di air kolam. Suara Landak Putih pun terdengar jelas walaupun masih agak jauh dari lokasi mereka. Beberapa saat kemudian, pusat komando menghubungi mereka dan Dan melaporkan keberadaan mereka saat ini. Seorang wanita dari pusat komando memberitahukan bahwa Landak Putih menguasai kota. Mereka tidak bisa dihentikan dan harus dibasmi. Lokasi di sana akan dibom segera dan Dan serta anggota timnya kini dalam misi penyelamatan untuk menyelamatkan para peneliti yang berada di gedung fasilitas riset. Dan kemudian memimpin timnya dan menjalankan misi. Nora dan Cowan ditugaskan untuk memantau terlebih dahulu dan melapor pada Dan. Nora melaporkan bahwa lokasi aman dan tim mulai bergerak maju. Dorian memperingatkan pada Dan untuk tidak mencoba menyelamatkan teman tim karena hal ini akan membuat dirinya sendiri dimakan Landak Putih. Dan kemudian menerima perintah untuk naik ke lantai 7 gedung fasilitas riset. Terlihat beberapa duri besar menancap di dinding gedung dan seekor Landak Putih yang sudah mati. Dorian pun mengambil durinya sebagai souvenir. Dan timnya kemudian melihat semua anggota fasilitas riset sudah mati dan semua mayatnya tergantung dan melaporkan hal ini ke pusat komando. Pusat komando kemudian memerintahkan untuk pergi ke deretan pendingin biomedis di sepanjang dinding selatan lab sekarang juga karena Landak Putih akan segera kembali ke sana. Dan timnya segera bergerak untuk mengambil hard disk, material biologis dari lab 1 dan ampul biru dari lab 2. Nora dan Cowan yang berjaga di luar melaporkan adanya pergerakan Landak Putih sementara tim pengeboman sedang bersiap. Nora dan Cowan diperintahkan untuk mundur dan kembali bergabung dengan tim Dan. Bom akan diluncurkan dalam 6 menit dan mereka harus bergegas. Dan timnya bergerak menuruni tangga dengan berhati-hati. Cowan pun menyadari kehadiran Landak Putih dari atas karena suaranya sudah mulai terdengar jelas. Cowan pun melapor kepada tim dan saat menyenter ke atas terlihat seekor makhluk mengerikan dengan tentakel yang dapat menembakkan duri. Itulah Landak Putih. Landak Putih itu menembakkan durinya pada salah satu anggota tim Dan. Semua anggota tim menembaki Landak Putih itu. Ternyata Landak Putih itu tidak sendiri.
Beberapa anggota tim Dan gugur karena makhluk ini sangat kuat dan juga lincah. Dorian pun membantu Dan membunuh salah satu landak putih dan ia memberitahukan titik lemah landak putih adalah leher atau perut. Pengumuman akan dilakukan 3 menit lagi. Tim Dan pun harus bergegas keluar dari gedung dan menuju pelabuhan. Beberapa tank dikirimkan untuk menjemput mereka. Pusat komando memerintahkan untuk menjauhi asap merah yang merupakan sinyal lokasi bom. Namun karena panik dikepung landak putih, Dan dan timnya malah menerobos ke dalam asap merah. Saat keluar dari asap, tank pun sudah datang, namun semua tank dihancurkan oleh kawanan landak putih. Tim Dan pun menyerang sambil terus bergerak maju, sementara beberapa bom mulai dijatuhkan. Dan dan tim memanjat pagar kawat dan berjalan di atas besi, namun Cowan terjatuh dan kakinya patah. Dorian meminta mereka bergegas, namun Dan turun untuk menyelamatkan Cowan. Kawanan landak putih semakin mendekat. Nora juga ikut tertembak duri. Ia meminta Dan dan tim untuk pergi agar mereka selamat, sementara ia dan Cowan melawan sebisanya. Sampai akhirnya bom dijatuhkan dan melahap mereka serta kawanan landak putih. Semua pun menjadi gelap. Dan akhirnya terbangun dan mendapati dirinya dan beberapa anggota tim sedang terbaring di dalam sebuah tenda dan mendapat perawatan medis. Dan Charlie keluar dari tenda untuk melihat di mana mereka sekarang. Ternyata mereka masih berada di masa depan, tepatnya di baris operasi garda depan Puerto Plata, Republik Dominika. Dan Charlie kemudian menghampiri Dorian yang termenung karena beberapa rekannya sudah berada di peti mayat. Dan menurutnya ini terjadi karena Dan berusaha menyelamatkan Cowan dan juga Nora. Dorian berkata data rekrutnya menyatakan ia akan mati 6 bulan lagi karena kanker dan ia lebih memilih mati saat perang daripada di rumah. Seorang tentara memberitahukan pada Dan bahwa ia dan Charlie akan kembali bertugas. Charlie sempat menolak, namun Dan membujuknya. Dan kemudian menemui pimpinan pusat komando. Pimpinan pusat komando itu berterima kasih atas kerja keras Dan. Beberapa saat kemudian, seorang tentara memanggil dengan sebutan Kolonel Forrester. Dan merasa terpanggil karena nama belakangnya adalah Forrester dan ia berkata bahwa ia bukan kolonel. Namun ternyata Forrester yang dimaksud adalah pimpinan pusat komando. Dan tercengang dan tertawa karena merasa lucu. Namun keadaan menjadi haru saat ia menyadari ternyata kolonel itu adalah Muri anaknya. Tapi Muri menghindari kontak fisik dengan Dan. Ia mengajak Dan pun berkeliling. Muri bercerita jabatannya merangkap-rangkap karena populasi manusia sudah sangat sedikit. Ia juga terjun dalam dunia sains dan Air Force adalah ciptaannya karena ia ketua peneliti. Muri pun lulus dengan gelar doktor bioteknologi dengan spesialis genom dan imunologi di MIT. Dan pun sangat bangga pada Muri. Muri memperingatkan satu hal pada Dan bahwa Dan dikirim untuk berperang bukan karena ia adalah ayah Muri dan bukan karena Muri ingin menghabiskan waktu dengannya, namun karena satu alasan yang masih dirahasiakan oleh Muri. Muri kemudian memperlihatkan tentang landak putih betina karena yang mereka temui kemarin adalah landak putih jantan. Landak putih betina sifatnya lebih agresif dan juga langka. Mereka pun bersarang di bawah tanah dan jantannya sangat protektif. Landak putih betina juga kebal terhadap toksin. Muri kemudian mengumumkan pada timnya bahwa Dan akan ikut tim mereka untuk ekstraksi, untuk mencari tahu apa yang bisa membunuh semua landak putih, baik jantan ataupun betina. Dan Muri serta timnya menuju Rusia, lokasi di mana awal mula datangnya landak putih. Muri bercerita hanya terhitung 3 tahun sejak kemunculannya, landak putih bereproduksi dengan sangat cepat dan memusnahkan hampir semua populasi di seluruh dunia. Dan kemudian berkata bahwa di masa sekarang ia akan mati dalam 7 tahun lagi. Muri berkata hal itu benar terjadi dan ia melihat Dan terakhir kali saat hari kematian Dan. Muri pun menolak bercerita lebih jauh. Tim yang sudah turun melaporkan bahwa landak putih betina berhasil dipojokkan dan juga dibius, namun tampaknya ia masih sadar. Landak putih betina itu kemudian tidak bersuara lagi, namun ternyata ia tiba-tiba keluar dan menyerang semua yang ada di sana. Muri kemudian turun dan meminta Dan untuk menunggu di helikopter. Muri menembak tentakelnya membuat landak putih betina itu semakin mengamuk dan menyerang Muri. Kawanan landak putih jantan berdatangan mendengar teriakan sang betina. Dan pun memutuskan untuk turun membantu Muri. Akhirnya landak putih betina berhasil diikat dan dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Kemudian dibawa menggunakan helikopter. Namun landak putih jantan yang protektif tidak membiarkan kandang itu dibawa begitu saja. Mereka pun menyerang salah satu helikopter serta mengejar Dan dan juga Muri. Dan Muri masuk ke dalam mobil tank. Dan menyetir sementara Muri menembaki landak putih yang mengejar mereka. Mereka akhirnya berhasil lolos dan berhenti di tepi pantai. Muri kemudian bercerita di kehidupan yang telah ia jalani. Dan meninggalkan keluarga saat Muri berusia 12 tahun dan membuat istrinya hampir gila. Pada saat Muri berusia 14 tahun Dan menceraikan istrinya. Dan pada saat Muri berusia 16 tahun, rumah sakit meneleponnya bahwa Dan mengalami kecelakaan mobil. Muri menceritakan hal ini sambil menangis dan Dan pun termenung. Berpindah ke Deep Swell 9, 25
mengambil sebelah timur Port Nelson, Bahama. Dan Murray serta landak putih yang sudah dirantai dan terbius berada di dalam lab. Murray mengambil beberapa tabung cairan tubuh landak putih betina itu untuk mencari toksin yang dapat membunuh kawanan landak putih. Mereka pun mulai meneliti hingga akhirnya menemukan toksin R7 yang memiliki ikatan 100% dengan sampel. Namun tiba-tiba landak putih betina itu berteriak dan kawanan landak putih datang menyerang dan menembus perimeter. Dan Murray bersiap dengan senjatanya menuju landasan helikopter untuk membawa toksin. Namun kawanan landak putih tidak terkendali dan jalan satu-satunya menuju landasan adalah naik lewat ruang mesin. Semua tentara diperintahkan untuk melindungi Jamling dan waktu yang tersisa hanya 7 menit. Dan Murray pun berhasil masuk ke ruangan mesin waktu saat waktu sisa 6 menit. Salah satu landak putih yang mencium keberadaan Dan Murray berteriak memanggil kawanannya. Dan Murray menembak dengan arah yang berbeda dan berhasil kabur. Saat meniti besi, seekor landak putih menembakkan durinya pada Murray dan membuat Murray terjatuh. Helikopter yang menunggu mereka juga terpaksa berpindah posisi ke landasan kilang 2 karena sudah dikepung oleh kawanan landak putih. Waktu terus berjalan, port mulai hancur dan Murray yang terluka sudah kehabisan tenaga. Murray pun meminta maaf pada Dan karena ia sempat marah karena Dan meninggalkannya. Murray pun menyerahkan botol toksin satu-satunya itu kepada Dan berhasil membawa ke masa sekarang dan memperbanyak toksin itu untuk mencegah penyebaran landak putih di masa yang akan datang. Murray meminta Dan untuk meninggalkannya dan segera kembali ke masa sekarang. Seekor landak putih datang menarik Murray. Dan pun memeganginya sementara waktu yang tersisa hanya 20 detik. Murray melepas pegangannya dari Dan saat Dan melompat menghampiri Murray, portal waktu menyedotnya dan mengembalikannya ke masa sekarang. Scene lalu berpindah ke masa sekarang. Dan yang masih terbaring lemas mencari botol toksin yang ternyata masih ia pegang dengan erat. Dan meminta pada Lieutenant Hart untuk memproduksi massal toksin tersebut dan membawa kembali ke masa depan. Namun sayangnya Jamling sudah terputus sehingga tidak akan ada apapun lagi yang dikirim ke masa depan. Dan pun menatap Charlie yang ada di sampingnya. Charlie berhasil selamat karena bersembunyi selama landak putih menyerang. Dan kemudian keluar dari gedung dan menemui istrinya. Ia masih terlihat gemetar. Sesampainya di rumah, ia disambut oleh Murray kecil yang membuatkannya ucapan selamat datang. Dan lalu memeluk Murray dengan penuh haru. Malam harinya, Dan tidak tidur, ia menatap Murray sepanjang malam dan bercerita pada istrinya tentang dirinya yang bertemu dengan Murray dewasa di masa depan. Mereka pun berhasil menemukan toksin, namun Dan tidak tahu bagaimana cara memakainya. Yang Dan tahu hanya para landak itu muncul di Rusia Utara pada akhir musim panas tahun 2048. Istrinya berkata bisa saja sebenarnya para landak itu sudah mendarat di bumi sebelum tahun 2048. Scene kemudian berpindah ke sebuah bar. Di sana, Dan sedang menemui Dorian untuk meminta bantuannya mencegah kedatangan landak putih agar masa depan Murray terselamatkan. Dorian pun bersedia membantunya. Mereka kemudian menemui Charlie di lab untuk meneliti duri landak putih yang dibawa Dorian. Setelah diteliti, ditemukan abu vulkanik pada duri tersebut. Susunan kimianya menunjukkan abu vulkanik tersebut bukan berasal dari Rusia, melainkan sekitar Tiongkok atau Korea. Dan bingung bagaimana bisa abu vulkanik Tiongkok sampai ke Rusia. Charlie kemudian menyuruh Dan untuk mencari pakar gunung berapi. Mereka kemudian menemui Martin, murid Dan yang selalu mengoceh tentang gunung berapi purba. Martin menjelaskan abu itu bisa berasal dari letusan milenium Gunung Changbai di perbatasan Tiongkok dan Korea yang meletus pada tahun 946 sebelum Masehi dengan kekuatan lebih dari 1000 bom nuklir dan abunya menyebar ke separuh penjuru dunia. Dan saat ini masih bisa ditemukan terkubur dalam es. Lokasi tepatnya berada di gletser terbesar di Rusia. Dan Charlie dan Dorian kemudian mendatangi Menteri Pertahanan untuk meminta bantuan. Namun ia menolak karena merasa misi ini akan sia-sia. Karena perbatasan Rusia saat ini ditutup, cara satu-satunya agar mereka bisa sampai di Rusia adalah dengan penerbangan ilegal. Dan pun meminta bantuan James untuk membawa mereka terbang ke puncak gletser Rusia. Kali ini ia sungguh-sungguh. James bersedia dan mereka pun segera bersiap. Mereka berkumpul di lapangan penerbangan. Lieutenant Hart dan rekan-rekannya juga ikut serta dan ia membawa toksin yang sudah diperbanyak. Mereka pun berangkat dengan pesawat James. Di dalam pesawat, Charlie berjanji kali ini ia akan ikut bertarung dan tidak bersembunyi lagi. Scene lalu berpindah ke Severnaya Zemlya, Rusia. Dan kawan-kawan sudah sampai di gletser. Mereka pun mulai menjelajahi bagian gletser untuk mencari anomali panas bumi. Badai es tidak menghalangi mereka untuk tetap menjelajahi sampai akhirnya berhasil menemukan sebuah bongkahan es yang mencurigakan. Setelah diledakkan di sisi-sisi bongkahan dan ditelusuri kedalamannya, mereka menemukan semacam kapal. Awalnya Dan berniat untuk memfoto dan menyerahkan sebagai bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh PBB. Namun menurut James dan Charlie, pemerintah tidak akan menghiraukan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengatasi sendiri.
Pintu kapal pun berhasil dibuka. Charlie dan James ditugaskan untuk berjaga di luar kapal, sedangkan Dan dan yang lainnya masuk menjelajahi kapal. Di dalam ruangan kokpit ditemukan mayat namun bukan landak putih. Menurut Dan, lokasi ini adalah titik di mana mereka terjatuh, bukan titik mendarat yang seharusnya. Setelah ditelusuri lebih dalam, ditemukan beberapa kantung berisi landak putih yang masih tertidur. Who's to say Earth was their target? It didn't matter. Dan kawan-kawan menyuntikkan toksin pada kantung landak putih itu satu persatu. Setelah disuntikan, mereka pun berteriak, menyusut dan juga hancur. Dan kawan-kawan tampak puas, namun ternyata teriakan landak putih tadi membangunkan landak putih lainnya. Dan kawan-kawan pun bergegas untuk menyuntikkan toksin pada landak putih lainnya. Tapi mereka kalah cepat karena landak putih menembus kantung dan berlarian keluar. Dan pun segera melaporkan pada James dan juga Charlie untuk bersiap. Letnan Hart meminta Dan meninggalkan kapal, sementara Dorian akan meledakkan kapal jika keadaan sudah tidak terkendali. Ia juga memberikan duri landak putihnya kepada Dan. Di luar kapal, Charlie dan James berhadapan dengan landak putih. Namun Charlie yang ceroboh lupa mengisi peluru sehingga James menembaki landak putih sendirian. Charlie kemudian memakai gergaji untuk menyerang. Sementara saat Dan keluar dari kapal, James dan Charlie sudah tidak ada. Keadaan di dalam kapal sudah tidak terkendali. Koloni landak putih itu sudah sepenuhnya terbangun. Untuk membunuh semua landak putih yang ada di kapal, Dorian menekan tombol peledak. Dan pun terlempar akibat ledakan itu. Ia bergegas bangun dan bertemu dengan Charlie dan juga James. Perjuangan mereka belum berakhir karena ada satu landak putih betina yang lolos dan ia sedang hamil. Mereka pun harus berhasil mengejar sebelum landak putih itu melahirkan anaknya. Dan melihat James yang gemetar memintanya untuk beristirahat, namun James menolak. Mereka pun kembali berkeliling untuk mencari jejak landak putih betina itu. Beberapa saat kemudian, landak putih itu menyerang dari belakang, namun ternyata itu hanya tumpukan salju yang dipakaikan jaket James. James pun menembaknya sebanyak 2 kali dan landak putih yang marah itu langsung berlari ke arah James, namun Dan menabraknya. Landak putih itu belum mati. Dan James terus menembakinya hingga ia terpojok kemudian menghilang. Dan James saling membelakangi untuk berjaga. Saat mereka lengah, landak putih itu kembali menyerang. Senjata Dan terlempar dan kakinya terluka akibat duri yang ditembakkan tentakel landak putih. Landak putih itu mendekati Dan, tetapi Dan berhasil menusuk langit-langit hingga menembus mata landak putih. James juga membantu menusuk matanya, namun makhluk itu melempar James. Landak putih itu buta dan ia menembakkan durinya ke berbagai arah. Dan pun mengambil kesempatan ini untuk menyuntikkan toksin pada tentakelnya. Tentakelnya pun meleleh, namun ia menggigit tentakelnya hingga putus untuk memutus toksin. Dan mulai kehabisan tenaga. Ia pun bergerak ke tepi yang curam untuk memancing landak putih, namun James punya rencana lain. Ia melukai tangannya karena landak putih lebih agresif dengan bau darah. James pun mengucap maaf pada Dan atas masa lalunya, namun Dan tidak membiarkannya diserang. Dan menyergap landak putih itu dan merobek tenggorokannya dan menghajarnya. Dan pun memasukkan botol toksin ke dalam mulut landak putih itu dan menendangnya. Landak putih itu akhirnya hancur. Dan berbaring di samping James dan disusul Charlie. Mereka akhirnya berhasil selamat. Scene lalu berpindah ke rumah James. Istrinya melihat tayangan di TV yang mengabarkan tentang ledakan gletser di Rusia. Menteri Pertahanan mengklaim bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka untuk mencegah ancaman landak putih. Beberapa saat kemudian Dan datang dan ia memeluk anak dan istrinya. Ia juga mengajak James untuk bertemu dengan Muri. Muri pun memeluk James dalam hati dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan keluarganya karena masa depan terbaiknya adalah bersama keluarga. Dan film Tomorrow War pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini seru abis nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya. Dan keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tak pernah berakhir. Dadah.